Perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang seharusnya dihindari, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Lantas, apa saja hikmah di balik kebencian Allah terhadap perceraian? Mari kita bahas satu persatu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Iltizam ID. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempatkanlah menulis syalawat Nabi di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya doakan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang luas, dan ditetapkan iman Islam kita. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali menjadi dilema dalam kehidupan rumah tangga, yaitu perceraian. Dalam Islam, perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Banyak sekali hikmah yang bisa kita renungkan dari kebencian Allah terhadap perceraian ini, yang menunjukkan betapa berharganya ikatan pernikahan dan betapa besar dampak negatif dari perceraian tersebut. Mari kita bahas satu persatu hikmah di balik kebencian ini, dengan harapan kita semua bisa memahami dan menjaga keutuhan rumah tangga yang kita bina. Pertama, merusak ikatan pernikahan yang suci dan sakral. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai sunnah yang diikuti oleh para nabi dan rasul. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian yang melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Al-Quran menekankan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kebesaran Allah, di mana dua orang yang berbeda latar belakang dan karakter disatukan dalam ikatan cinta dan kasih sayang. Perhatikanlah Allah Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Namun, ketika perceraian terjadi, ikatan yang sakral ini rusak. Pernikahan yang seharusnya menjadi sarana untuk saling melengkapi, melindungi, dan menumbuhkan kasih sayang berubah menjadi ladang konflik dan perpecahan. Inilah sebabnya mengapa perceraian dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan pernikahan sebagai jalan menuju ketentraman dan kebahagiaan dunia akhirat, dan merusaknya berarti kita mengingkari tujuan mulia tersebut. Kedua, hilangnya kesakinahan atau ketentraman. Sakinah atau ketentraman adalah salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ketika seorang pria dan wanita menikah, mereka diharapkan dapat menemukan ketenangan, kedamaian, dan rasa aman satu sama lain. Hal ini bukan hanya berupa ketenangan fisik, tetapi juga spiritual dan emosional. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pernikahan sebagai tempat di mana suami istri bisa saling berbagi perasaan, dukungan, dan cinta kasih, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Namun, perceraian menghancurkan sumber sakinah ini. Ketika rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dari kerasnya dunia luar malah berubah menjadi tempat perselisihan dan ketidaknyamanan, maka sakinah yang dijanjikan Allah pun hilang. Ini bukan hanya berdampak pada individu yang bercerai, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, dan bahkan lingkungan sekitar yang mungkin terganggu oleh perselisihan yang terjadi. Dalam keadaan seperti ini, seseorang bisa saja merasa kehilangan arah, terjerumus dalam kesedihan, dan jauh dari ketenangan batin yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan. Yang ketiga, terhalangnya rezeki. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai ikatan cinta, tetapi juga sebagai pintu pembuka rezeki. Dalam haditsnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu jalan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang pasti mendapat pertolongan dari Allah: seorang mujahid di jalan Allah, seorang penulis yang membayar utangnya, dan seorang yang menikah dengan tujuan menjaga kesucian dirinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Pernikahan seringkali membawa keberkahan tersendiri. Ketika suami istri saling mendukung dan berusaha untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, Allah pun melimpahkan rezekinya dengan lebih mudah. Namun, ketika perceraian terjadi, pintu rezeki ini bisa terhambat. Rezeki yang seharusnya mengalir deras menjadi tersendat karena hilangnya berkah dari pernikahan tersebut. Terlebih lagi,
Proses perceraian seringkali melibatkan pembagian harta yang tidak jarang menimbulkan konflik dan kesulitan finansial, yang bisa saja menghalangi datangnya rezeki yang berkah. Keempat, anak-anak menjadi korban. Dampak perceraian paling nyata dan seringkali paling menyakitkan adalah terhadap anak-anak. Anak-anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Mereka berhak atas kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi, anak-anak seringkali terjebak di tengah-tengah konflik antara orang tua mereka, yang bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan emosional mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dari orang yang dicintainya pada hari kiamat." Hadits riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap kesejahteraan anak-anak. Anak-anak dari keluarga yang bercerai mungkin akan mengalami perasaan tidak aman, kebingungan, dan kehilangan yang mendalam. Mereka mungkin merasa terabaikan atau bahkan disalahkan atas perceraian yang terjadi. Dampak ini bisa berlangsung lama, mempengaruhi kepercayaan diri mereka, kemampuan mereka untuk membangun hubungan di masa depan, dan bahkan pandangan mereka terhadap pernikahan itu sendiri. Kelima, perpecahan dalam keluarga besar. Perceraian tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga bisa menyebabkan perpecahan yang lebih luas dalam keluarga besar. Keluarga besar yang sebelumnya harmonis bisa saja menjadi terpecah karena adanya pihak-pihak yang memihak pada salah satu pasangan. Ini bisa menimbulkan ketegangan, konflik, dan bahkan permusuhan yang berlangsung lama. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga besar, karena keluarga adalah fondasi dari masyarakat. Ketika fondasi ini goyah, maka masyarakat pun bisa menjadi tidak stabil. Perceraian juga bisa menimbulkan masalah dalam hal pembagian harta, hak asuh anak, dan tanggung jawab lain yang sebelumnya dipegang bersama oleh suami istri. Ketidaksepakatan mengenai hal-hal ini seringkali memperburuk situasi, membuat hubungan antara keluarga besar menjadi semakin tegang. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga oleh anggota keluarga lainnya yang mungkin merasa terbebani atau terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Keenam, hilangnya basis penegakan syariat dalam rumah tangga. Rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat di mana syariat Islam ditegakkan. Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri berperan sebagai pemimpin dan pelaksana syariat, mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam, dan menjalankan ibadah bersama. Ketika perceraian terjadi, unit ini terpecah, dan dengan demikian, basis penegakan syariat dalam rumah tangga pun hilang. Hal ini bisa berdampak buruk pada pelaksanaan ibadah dan pendidikan agama anak-anak. Rumah tangga yang utuh dan harmonis adalah tempat di mana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dengan baik. Dalam lingkungan yang kondusif, anak-anak belajar tentang keimanan, akhlak, dan adab melalui teladan dari kedua orang tua mereka. Namun, ketika rumah tangga hancur, teladan ini pun hilang, dan anak-anak mungkin kehilangan bimbingan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi muslim yang taat. Ini bukan hanya merugikan anak-anak, tetapi juga bisa mempengaruhi masa depan generasi berikutnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, melalui pembahasan ini, kita bisa melihat betapa banyaknya hikmah di balik kebencian Allah terhadap perceraian. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perceraian bukan karena ingin mempersulit hambanya, tetapi karena Allah ingin melindungi kita dari dampak buruk yang bisa timbul akibat perpecahan rumah tangga. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu menjaga dan merawat ikatan pernikahan kita dengan sebaik-baiknya. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki keadaan telah dilakukan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kesabaran, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menjaga keutuhan rumah tangga kita. Semoga keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan dilindungi dari perpecahan. Amin. Dukung terus channel Iltizam ID dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan pahala zariah. Amin. Semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.